Yo guys, kalian udah lihat belum sih website Poco Indonesia? Karena ada yang aneh, harga si HP ini, Poco M5, itu berubah jauh ya, turun wah banget gitu. Dan seingat gue, harga Poco M5 waktu pertama rilis resmi itu sekitar 2,1 juta ya. Dan ini sekarang semua varian di Poco M5 udah turun, jadi 1 jutaan aja. Nah, HP ini memang udah dirilis sekitar setahun terakhir, yang mana jadi salah satu HP terbaik waktu itu di harga 2 jutaan, karena speknya bagus, fiturnya juga oke. Nah, sekarang ya masuk ke segmen harganya jadi 1 jutaan aja, yang mana itu menarik banget value-nya, karena kalau kita bandingin ya, gue iseng-iseng cek sama HP 1 jutaan sekelasnya, itu ada Tecno, ada Infinix, atau Itel yang sekarang lagi hits, yaitu Poco M5 punya performance paling kenceng. Nah, jadi apakah Poco M5 jadi HP 1 jutaan terbaik saat ini? Kita bahas lengkap aja di video kali ini. Let's go! Nah, sebelum kita bahas lengkap soal HP-nya di tahun 2023 ini, memang Poco ada ganti strategi ya. Penjualan mereka jadi semua full online. Jadi toko-toko fisiknya Poco, toko offline yang sebelumnya ada di Jakarta Selatan itu ya, itu udah nggak ada lagi. Nah, ini mungkin jadi salah satu faktor kenapa Poco bisa nurunin harga ya. Yang mana sih seri M5 ini turunnya sekitar 800.000 ya. Jadi startingnya sekarang sekitar 1,399 juta rupiah buat yang 464 dan 1,599 juta. 1,6 juta buat yang 4128 GB. So, apa yang menarik soal Poco M5? Pastinya yang tadi gue bilang soal performance. Yes, chipset yang dipakai adalah Helio G99, yang mana sampai detik ini masih dipakai sama HP yang baru dirilis di tahun 2023, kayak ada Realme 11 atau Infinix Note 30 Pro, yang mana itu harganya sekitar 2-3 jutaan. Ya, kenapa masih dipakai? Ya jelas karena masih bagus performance-nya, stabil gitu. Kita tes untuk Antutu benchmark ya, V10 itu sampai 400 ribuan, sedangkan kalau kita cek HP lain di kelasnya yang 1 jutaan, sekitar angkanya di 200 ribuan lah. Jadi buat gaming sekalipun, Poco M5 juga masih bisa ngangkat lah. Kalau kalian pengen gaming-gaming yang santai, Mobile Legend misalnya, itu juga masih aman, bisa 60 fps. Kalau kalian main game PUBG Mobile, itu bisa di smooth high settingannya, juga 60 kurang lebih lah, 60-50 fps kayak gitu. Dan untuk Genshin Impact yang berat, ya catatannya, ini berat ya gamenya ya, masih bisa ngangkat walaupun settingannya lowest, dan ya di sektor-sektor, di scene-scene yang agak rame, bakalan ada nge-lag, cuma ya dimaklumin lah menurut gua, buat sejutaan sekarang, ya masih oke banget gitu. Nah, kita sekarang cek ke bagian display, layar, resolusi udah Full HD, refresh rate udah 90 Hz, jadi ya udah asik banget lah buat sosial media, buat pindah-pindah aplikasi juga berasa smooth gitu ya. Layarnya tajam dan enak buat dipakai lama, nyaman gitu. Nah, karena ukurannya juga lumayan gede, 6,58 inci, buat main game, buat sosmedan itu puas lah jadinya. Dan warna dari panel IPS juga menurut gua oke, walaupun kekurangannya mungkin bisa dibilang dari segi brightness, karena maksimalnya itu di sekitar 500 nits. Jadi kalau buat outdoor itu bakalan kurang terang. Dan baterai sendiri ini udah goceng ya, 5000 mAh kapasitasnya, jadi lumayan awet. Pas kita tes kayak gue bilang buat gaming tadi sekitar 1 jam, itu cuma berkurang sekitar 17% ya, dihajar dengan settingan yang paling mentok bisa dibilang kayak gitu. Dan pas YouTube playback itu volume 70% selama 1 jam, habis cuma 6% aja. Jadi buat penggunaan sehari-hari bakalan oke, dan charging juga lumayan cepet lah, 18 watt, walaupun ya ini fast charging ya judulnya dulu ya, tapi sekarang memang udah kurang fast, tapi ngecasnya 10-50%, 35 menit aja, dan full itu kurang lebih hampir mau 2 jam. Tapi ya sampai 50% aja udah bisa dipakai setengah hari lagi sih. Nah, satu yang paling gua agak berasa adalah di bagian speaker nih, karena speakernya suka banget ketutup tangan gua pas lagi main game. Posisinya di bawah gini ya, jadi kalau tangan kalian main game tuh kadang ya suka nggak sengaja ketutup gitu. Jadi belum stereo, dan ya buat kondisinya ya mau gimana ya, kualitasnya juga walaupun cuma satu masih oke lah, masih kepake buat kita nonton konten YouTube, TikTok itu masih oke, dan volumenya juga tergolong kencang. Oke, desain ini gua sendiri demen sih. Desainnya khas Poco ya, yang striking gitu kan, dengan frame kamera yang gede gini, dan ya masih nggak kelihatan murah gitu lah, good looking gitu. Permukaan bodinya juga nggak gampang kena fingerprint karena pakai tekstur semacam kayak kulit kayak gitu, walaupun ini sebenarnya kayak polikarbonat. Dan tombol-tombol sendiri di framenya ini juga oke, berfungsi juga buat sebagai sensor fingerprint ya, yang tombol powernya, dan ini ada NFC-nya di bagian atas sini ya. Jadi kalau kalian pengen isi e-money atau pakai buat isi kartu-kartu buat busway juga bisa pakai HP ini. Jarang banget loh di HP 1 jutaan sekarang kan udah lengkap sama NFC. Dulu malah 2 juta tuh jarang ada NFC. Sekarang
Ini udah 1 jutaan gitu. Dan untuk kameranya sendiri sekalian ngomongin ya, ini kamera 50 megapiksel triple sensor. Jadi ya ada sensor lain walaupun ya kurang bisa dipakai. Dan untuk selfie dia ada 5 megapiksel. Hasil jepretannya kalian bisa nilai sendiri aja. Gue bilang sih udah oke, udah bisa dipakai lah. Namanya udah ada kamera di sini ya. Mode-mode juga udah lengkap, mode portrait ada, sampai night mode pun juga ada. Oke, satu lagi gue mau bahas soal MIUI karena banyak dari kalian yang gue lihat ya pada protes ngomongin MIUI. Kalau ngomongin Xiaomi punya UI suka selalu ribut. Menurut gue ya jujur ya guys, selama kalian nggak aneh-aneh ya, nggak install yang aneh-aneh, nggak cobain tema yang aneh-aneh, nggak buka aplikasi macam-macam, MIUI itu nggak bakalan ribut gitu loh istilahnya, nggak bakalan ribut, nggak bakalan ngelek-ngelek kayak gimana. Jadi ya balik lagi ke penggunaan kalian. Kalau kalian aneh-aneh, ya hasilnya begitu. Gitu. Jangan disalahin MIUI-nya. Menurut gue sih, gue yang sama review ya, gue review pakai HP sebulan, 2 bulan. Xiaomi UI memang lebih bisa dibilang kalau kalian yang suka pakai semua, ya bakal berasa ada di sana-sini iklannya gitu. Terutama aplikasi-aplikasi bawaannya. Cuma, kalau kalian cuma bukanya Instagram, TikTok, YouTube, yang pasti-pasti itu nggak bakal bermasalah. Jadi ya balik ke penggunaan kalian masing-masing aja. So, itu tadi guys, buat kalian yang lagi nyari HP, ngincer HP di harga 1 jutaan ya ini, Poco M5 jawabannya ya. Jadi salah satu rekomendasi yang paling make sense, terutama karena harganya udah turun tadi. Performa chipset Helio G99 oke, gaming oke, buat sehari-hari juga baterainya awet, terus layarnya juga udah 90 Hz ya, udah Full HD, ya jadi smooth dan fitur NFC juga bakalan kepake banget, terutama buat kalian yang tadi sering ngisi-ngisi, sering pakai buat ini itu. Jadi ya itu guys, gimana pendapat kalian soal Poco M5? Gua ya ini penutup tahun, gue cari yang menarik. Dari kemarin ada yang request juga buat cari HP 1 jutaan, jadi ya ini rekomendasi gua. Pendapat kalian gimana? Ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian yang pengen beli HP ini, mending sekarang aja karena Poco juga lagi ada itu 12/12 ya, double date sale. Promo tanggal kembar harganya jadi 1299 buat yang 64 dan 1499 buat yang 128 GB. Lengkap ya, udah ada di kolom deskripsi di bawah. Itu aja, thank you so much for watching. Nama gue Malvin, and I'll see you guys on the next video. Ciao. 800.000 turunnya loh. Kapan lagi? HP belum setahun. Ya, nanti semoga lebih murah terus Poco. Xiaomi. Udah lebih murah Poco aja lah.